Pernahkah kalian dengar, ada seorang wali nyeleneh yang berani menantang para wali songo? Namanya Mbah Saridin atau Syekh Jangkung. Di saat para wali menetapkan hukum agama dengan serius, Saridin malah menjawab dengan cara yang bikin geger. Bayangkan, ketika ditanya soal makanan haram, ia dengan enteng berkata, "Babi bisa halal, asal disembelih dengan syarat yang mustahil." Ucapan itu langsung mengguncang, membuat sebagian wali marah besar, bahkan menuduhnya sesat. Tapi anehnya, di balik semua kontroversinya, selalu ada pesan tersembunyi yang justru penuh sindiran dan pelajaran. Sampai akhirnya, Saridin diuji dengan cobaan berbahaya, dari jembatan lidi hingga api besar yang seharusnya membakar tubuhnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Saridin benar wali sejati atau hanya orang gila yang menyesatkan umat? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Langit sore di Demak terasa berat. Awan kelabu menggantung, seolah menyimpan tanda bahwa malam itu akan lahir sebuah peristiwa penting. Di serambi Masjid Agung, para wali sudah duduk berderet. Wajah mereka serius, sorot mata tajam, seakan tengah menimbang perkara besar. Suasana hening, hanya suara burung gereja sesekali memecah diam. Majelis itu bukan pertemuan biasa. Malam itu, nama seorang tokoh nyeleneh kembali jadi bahan pembicaraan. Mbah Saridin, atau yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Syekh Jangkung. Kabar tentang tingkah Saridin sudah lama sampai ke telinga para wali. Ucapannya sering bikin geger. Gerak-geriknya membuat orang kampung terheran, kadang kagum, kadang marah. Ada yang menyebutnya wali sejati, ada pula yang menuduhnya sesat. Perdebatan tak lagi hanya di pasar atau warung kopi. Kini sampai ke telinga para wali yang merasa perlu menilai langsung kebenaran tingkah laku orang itu. Karena itulah malam itu diputuskan. Saridin harus dipanggil menghadap. Tak lama, langkah santai terdengar dari arah halaman. Seorang lelaki dengan sarung lusuh, baju sederhana, dan peci hitam masuk pelataran. Di tangannya sebatang rokok kretek yang baru separuh terbakar. Wajahnya tenang, bahkan sedikit tersenyum, seolah ia datang bukan ke majelis penuh wibawa, melainkan ke pertemuan warga desa biasa. Dialah Saridin. Dengan santai ia mengucap salam, suaranya lantang. Namun ada nada guyon yang membuat beberapa santri di pojok menahan tawa. "Assalamualaikum para kanjeng wali. Iki rapat resmi opo kumpulan ronda? Kok serius banget wajahnya?" ucapnya sambil duduk tanpa dipersilakan. Beberapa wali terkejut dengan kelakuannya. Biasanya siapapun yang masuk majelis itu akan menunduk hormat, duduk dengan sopan, menunggu diberi isyarat. Tapi Saridin duduk seenaknya, menyulut rokok lagi, dan sesekali meniupkan asap ke udara seolah itu hal biasa. Suasana tegang semakin menjadi. Sunan Kalijaga yang duduk di tengah mencoba membuka pembicaraan. Suaranya tenang, penuh wibawa. "Saridin, kabar tentangmu sudah sampai ke telinga kami. Banyak ucapanmu yang membuat masyarakat bingung. Ada yang kagum, ada pula yang marah. Karena itu kami memanggilmu, supaya engkau menjelaskan maksud dari semua tingkah lakumu." Saridin hanya tersenyum. "Loh, ngeneto. Wong aku cuma urip biasa, kok ya sampean repot-repot ngundang aku. Wong aku raduwe pesantren, raduwe murid akeh. Sing tak duwe cuma rokok kretek lan kopi sisa. Kok yo iso-isonya aku dibicarakan wong akeh?" Sunan Kudus yang duduk di samping Kalijaga langsung menyela. "Saridin, jangan meremehkan. Ada ucapanmu yang membahayakan. Engkau dianggap menyalahi hukum Allah. Itu bukan perkara kecil. Apakah benar engkau pernah bilang sesuatu yang aneh soal makanan haram?" Saridin menoleh perlahan, matanya jenaka tapi tajam. Ia tersenyum lebar. "Lahai opo sampean maksud babi halal kuwi? Yo aku ngomong ngono, tapi kan aku ora bilang gampang. Aku bilang halal asal disembelih nganggo syarat sing ora iso ditindakake. Iki jenenge guyon sing ana sindirannya. Wong-wong kudu mikir, ojo mung manut." Suasana mendadak ricuh. Beberapa wali berbisik dengan wajah tegang.
Para santri saling pandang, sebagian bingung, sebagian heran. Kata-kata Saridin seolah bermain di antara gurauan dan kebenaran yang menyentil. Sunan Bonang menatapnya tajam. "Saridin, apakah engkau sedang mempermainkan hukum?" Saridin tergelak kecil. "Ora Kanjeng, aku ora main-main. Aku mung pengin wong-wong ngerti. Nek syariat iku kudu dituruti tapi ojo nganti dadi kosong maknane. Wong mikir kudu nganggo ati, ora mung manut buta. Nek aku ngomong nyeleneh yo ben dadi pangling." Hening kembali menyelimuti serambi. Para wali terdiam sejenak, menimbang setiap kata. Saridin tidak tampak gentar. Justru ia semakin santai, bahkan berani menatap satu persatu wajah para wali yang duduk di hadapannya. Malam itu, awal dari perdebatan panjang dimulai. Sebuah perdebatan yang bukan hanya menguji kesabaran para wali, tapi juga menguji batas logika, keyakinan, dan tafsir manusia terhadap kebenaran. Malam itu, serambi Masjid Agung Demak masih dipenuhi hawa tegang. Setelah Saridin melontarkan jawabannya soal babi halal dengan syarat mustahil, suasana majelis seakan bergetar. Para wali saling pandang, seolah mencari arti di balik ucapannya. Sementara Saridin tetap duduk santai, rokoknya mengepul seakan ia sedang berada di warung kopi, bukan di tengah majelis suci para wali. Sunan Giri yang dikenal tegas dalam hukum, akhirnya angkat suara. Suaranya berat penuh wibawa. "Saridin, engkau harus berhati-hati. Ucapanmu bisa menjerumuskan orang awam. Mereka bisa salah paham dan mengira semua yang haram bisa dicari celahnya. Itu berbahaya." Saridin menoleh pelan lalu tersenyum tipis. "Loh Kanjeng, bukannya wong-wong iku kudu mikir dewe? Nek kabeh manut buta, kapan wong-wong iso ngerti maknane hukum? Aku ngomong guyon, tapi guyonku ana tegese. Wong nek ngerti, bakal luwih hati-hati. Sing ora ngerti, yo mesti keblinger. Tapi apa salahku nek wong ora gelem mikir?" Suasana langsung riuh. Beberapa santri berbisik, ada yang berdecak kagum, ada pula yang geleng-geleng. Sunan Kudus mengetukkan tongkatnya ke lantai, berusaha menahan gejolak. "Saridin, jangan membalikkan kata-kata, hukum Allah itu jelas. Haram adalah haram, tidak bisa dipermainkan dengan guyonanmu." Namun Saridin justru tertawa kecil. "Aku ora main-main Kanjeng. Aku mung pengen ngelingke nek syariat iku kudu dadi jalan, dudu tembok. Wong-wong kudu ngerti kenapa sesuatu diharamkan. Ora mung manut tanpa ngerti. Nek manut buta, gampang digoyang. Nek ngerti, imane kokoh." Kata-kata itu menusuk. Beberapa wali mulai terdiam, tapi sebagian lain justru semakin geram. Sunan Bonang maju, nadanya keras. "Saridin, engkau bicara seakan engkau lebih tahu dari kami. Padahal engkau bukan siapa-siapa. Jangan sombong." Saridin menatapnya tenang. "Sombong? Lah, aku iki wong ndeso, sandalku wae tipis, sarungku kumel. Sopo sing sombong? Aku mung ngomong nganggo apa sing tak ngerti saka uripku saben dina. Wong urip kadang kudu jujur, meski kata-katane kasar. Wong jujur kadang diarani edan." Yo Ben, suasana makin panas. Para santri makin menunduk, takut melihat perdebatan itu. Bahkan ada yang memejamkan mata, ngeri membayangkan murka Allah bisa turun kapan saja. Tapi Saridin tetap kalem, menyalakan rokoknya lagi. Asap mengepul bercampur dengan udara malam yang tegang. Sunan Kalijaga akhirnya kembali angkat bicara, kali ini dengan nada menenangkan. "Saridin, kami tidak memanggilmu untuk bertengkar. Kami ingin tahu isi hatimu yang sebenarnya. Mengapa engkau selalu memilih cara nyeleneh dalam bicara? Apakah engkau ingin menentang para wali?" Saridin menghela napas, lalu tersenyum. "Ora Kanjeng, aku ora pengen menentang. Aku mung pengen wong ngertien kebenaran ora mesti kudu nganggo wajah angker. Kadang kebenaran teka liwat guyon, liwat keluguan. Wong sing ngerti bakal nemokake makna. Wong sing ora ngerti yo paling nesu karo aku ben wae." Kata-kata itu membuat serambi hening lagi. Para wali terdiam, menimbang. Ada yang mulai melihat sisi dalam dari ucapannya. Ada pula yang tetap keras menolak. Di tengah ketegangan itu,
Saridin bersandar santai. Ia menatap satu persatu wajah para wali. "Nek sampean pengin nguji aku, yo ayo. Aku rawedi. Tapi ojo ngira nek aku bakal nuruti kabeh aturan sing ora tak paham. Wong ngelmu iku kudu nganggo ati lan pikiran, dudu mung nganggo kuping." Hening kembali menyelimuti ruangan. Malam itu, percikan api konflik sudah jelas terlihat. Dialog panas pertama baru saja dimulai, dan semua orang tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Serambi Masjid Agung Demak malam itu semakin sesak oleh ketegangan. Dialog panas yang berlangsung sebelumnya belum juga menemukan titik tenang. Para wali masih duduk dengan wajah serius, sementara Saridin tetap santai dengan rokoknya yang mengepul. Seakan-akan suasana tegang sama sekali tidak menyentuh batinnya. Sunan Kudus akhirnya mengambil langkah tegas. Suaranya lantang menusuk telinga semua yang hadir. "Saridin, kami mendengar kabar yang paling meresahkan. Katanya engkau pernah berkata babi bisa menjadi halal. Benarkah ucapan itu?" Semua mata langsung tertuju pada Saridin. Para santri yang duduk di sudut serambi menahan napas, sebagian menutup mulut, takut mendengar jawabannya. Isu tentang babi bukan perkara kecil. Itu menyentuh inti hukum syariat. Saridin menarik napas panjang, lalu menghembuskan asap rokok ke udara. Senyumnya tipis, ada guratan guyon, namun matanya tajam. "Yo bener, aku ngomong babi halal. Tapi ora gampang, Kanjeng. Aku ngomong babi halal asal disembelih nganggo syarat sing ora mungkin iso ditindakake. Misale, babi disembelih nganggo pisau emas ing tengah langit karo saksi kabeh malaikat. Kira-kira iso ora wong nindakake?" Suasana mendadak riuh. Beberapa wali langsung terperanjat. Para santri berdesis, sebagian ternganga tak percaya. Kata-kata Saridin seperti petir di malam yang hening. Sunan Giri berdiri, wajahnya memerah. "Saridin, itu jelas penghinaan pada hukum Allah. Mana mungkin engkau berbicara seperti itu?" Namun Saridin tetap duduk tenang. "Aku ora ngina, Kanjeng. Aku mung pengen wong ngerti nek sesuatu sing haram iku tetep haram. Nek aku ngomong halal karo syarat sing mustahil, yo artine tetep ora mungkin halal. Wong kudu mikir, ojo mung manut buta." Iki sindiran, ojo ditelan mentah-mentah. Para wali saling pandang, sebagian mulai menyadari maksud terselubung dari ucapannya. Tapi sebagian lain tetap geram. Bagi mereka ucapan itu terlalu berani, bahkan nyaris melecehkan hukum agama. Sunan Bonang mengetukkan tongkatnya, suaranya bergetar. "Saridin, cara bicaramu ini bisa menyesatkan orang awam. Tidak semua orang mampu memahami maksud sindiranmu. Mereka bisa salah paham." Saridin terkekeh. "Lah wong-wong kuwi kudu sinau mikir. Yen kabeh manut karo ulama tanpa ngerti maksude, yo gampang kleru. Aku ora pengen wong manut karo aku. Aku mung pengen wong ngerti. Nek agama iku kudu dihayati, ora mung dihafal." Kata-kata itu menancap dalam. Beberapa santri mulai menunduk, merenung. Tapi di sisi lain wajah Sunan Kudus makin tegang. Ia merasa ucapan Saridin menantang kewibawaan para wali. "Apa engkau sadar, Saridin?" Suara Sunan Kudus berat. "Engkau sedang bermain-main di tepi jurang. Sedikit saja engkau salah langkah, engkau akan jatuh ke dalam kesesatan yang nyata." Saridin menoleh, senyumnya lebar tapi nada suaranya penuh keyakinan. "Aku ora wedi, Kanjeng. Wong sing bener ora bakal kalah karo guyonan. Wong sing salah yo bakal keganggu karo guyon sing sederhana. Nek ucapanku nggawe wong mikir, berarti aku bener. Nek nggawe wong nesu, berarti ono sing kudu dirembuk maneh." Hening kembali menyelimuti serambi. Semua mata menatap Saridin dengan campuran kagum, takut, dan marah. Malam itu, fatwa babi halal dengan syarat mustahil menjadi percikan api yang mengoyak ketenangan majelis. Dan semua orang tahu, setelah ini, badai besar tak bisa lagi dihindari. Malam itu berakhir dengan wajah-wajah tegang. Fatwa babi halal dengan syarat mustahil masih terngiang di telinga para wali. Masyarakat yang mendengar kabar itu pun mulai ribut. Ada yang menuduh Saridin menghina agama.
Ada pula yang justru tertawa dan menganggap ucapannya cerdas. Namun bagi Saridin sendiri, semua itu tak membebani. Ia tetap berjalan santai di jalan desa. Sandal jepitnya berdecit pelan. Sebatang rokok kretek tak pernah lepas dari bibirnya. Keesokan harinya, Saridin duduk di warung kopi. Warga desa sudah berkumpul, penasaran dengan kabar semalam. Mereka menatapnya dengan raut campur aduk. Ada yang segan, ada yang curiga, ada pula yang tak kuasa menahan tawa. "Pak Saridin," tanya seorang lelaki tua, "opo bener sampean ngomong babi halal? Iki kok geger kabeh kampung?" Saridin terkekeh. "Yoh, aku ngomong ngono. Tapi piye? Halal karo syarat sing mustahil. Wong-wong kudu ngerti maksude. Ojo ditelan mentah, nek kabeh manut tanpa ngerti yo gampang kleru." Beberapa orang tertawa kecil, namun ada juga yang gelisah. "Tapi Pak," kata yang lain, "nek wong awam ngerti setengah, bisa salah paham." Saridin mengangguk pelan. "Yo bener, makanya aku ngomong nganggo cara sing nyentil. Wong-wong sing seneng mikir bakal nemokake makna. Sing ora gelem mikir yo paling nesu karo aku, padahal aku orang apa-ngapa." Perkataan itu membuat suasana warung kopi ramai. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang mencibir. Namun yang jelas, semua mata tak bisa lepas dari sosok lelaki sederhana itu. Kabar semakin meluas. Tak hanya soal fatwa babi halal, tapi juga sindiran-sindiran lain yang kerap keluar dari mulut Saridin. Ketika ada orang yang sombong dengan ibadahnya, Saridin nyeletuk, "Wong solat kok isi seneng ngitung-itung pahala, iku pada karo bakul sing mung mikir untunge. Lali karo kualitas dagangane." Ucapannya membuat sebagian orang marah, tapi sebagian lain tertohok dalam hati. Di lain waktu, ketika seorang bangsawan berlagak pamer kekayaan di depan rakyat kecil, Saridin hanya tertawa lalu berkata, "Emas sing dipangan ora bakal dadi kenyang. Nanging segasak bungkus karo sambel terasi, iso nggawe ati wareg." Kalimat itu membuat orang-orang desa terbahak. Sementara sang bangsawan pulang dengan wajah merah padam. Sindiran-sindiran Saridin menyebar seperti angin. Ada yang menganggapnya wali nyeleneh yang membawa pesan kebenaran dengan cara berbeda. Namun tak sedikit pula yang menudingnya sebagai pengacau, bahkan berani-beraninya menantang para wali. Sunan Kalijaga mendengar kabar itu. Ia termenung, hatinya bimbang. Ia tahu Saridin bukan orang sembarangan. Ucapannya memang nyeleneh, tapi selalu ada inti kebenaran yang sulit dibantah. Kalijaga lalu berkata kepada para wali lain, "Saridin ini ibarat angin, kadang lembut, kadang kencang, tapi selalu membawa pesan. Kita tidak bisa menilainya hanya dari luarnya." Namun Sunan Kudus tak sepakat. Baginya Saridin sudah keterlaluan. Kalau dibiarkan, ujarnya, masyarakat akan semakin bingung. Dia harus diuji. Harus jelas apakah dia benar-benar membawa cahaya atau hanya kegelapan yang menyamar. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Di balik guyonan, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu hati masyarakat. Ia tahu kata-katanya menimbulkan kegemparan. Tapi bagi Saridin, itu justru caranya membuka ruang berpikir, agar orang tak hanya sekadar ikut-ikutan, melainkan berani merenung dan bertanya, apa sebenarnya makna di balik setiap hukum dan ajaran. Dan tanpa ia sadari, sindiran-sindiran itu sudah menjadi isyarat awal. Isyarat bahwa ujian besar segera menantinya. Kabar tentang Saridin terus bergema, dari warung kopi hingga ke majelis para wali. Sindiran-sindiran nyelenehnya dianggap sebagian orang sebagai mutiara hikmah. Tapi bagi sebagian lain hanya dianggap angin kotor yang mengganggu ketenangan masyarakat. Nama Saridin makin harum di telinga rakyat kecil, tapi makin panas di telinga sebagian wali. Suatu malam, para wali kembali berkumpul di serambi Masjid Agung Demak. Lampu minyak berkelip redup menambah tegang suasana. Sunan Kudus membuka pembicaraan dengan nada tegas. "Saudara-saudara, kita tak bisa lagi diam. Saridin semakin berani. Sindirannya sudah menjalar kemana-mana. Masyarakat mulai bingung.
Kalau kita biarkan, ini bisa jadi fitnah besar. Sunan Giri mengangguk setuju. Benar, ia harus diuji. Kalau memang ia punya ilmu hakikat sejati, pasti akan terlihat. Kalau hanya nyeleneh tanpa dasar, masyarakat berhak tahu. Namun Sunan Kalijaga masih menahan diri. Wajahnya tenang, matanya memandang jauh. Aku sudah lama mengenalnya. Saridin bukan orang sembarangan. Di balik kata-katanya yang aneh, ada sinar yang tak bisa dipadamkan. Tapi aku sepakat, ujian memang perlu, agar jelas siapa dia di hadapan umat. Para wali setuju. Malam itu diputuskan Saridin akan diuji. Bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk menguji apakah di balik sikap nyelenehnya memang ada karunia Allah atau hanya akal-akalan belaka. Keesokan harinya, utusan dikirim ke desa. Saridin yang sedang duduk di warung kopi Mbah Dul didekati dengan sopan. Mbah Saridin, para wali meminta kehadiran panjenengan lagi di majelis. Ada perkara penting yang harus dibicarakan. Saridin mengangkat wajahnya menepuk-nepuk abu rokok di lutut. Senyumnya lebar. Loh, aku kok rasane kayak pejabat yo. Saben minggu dipanggil rapat. Yo wis ayo wae. Wong aku raduwe jadwal penting, paling-paling ngopi karo mangan tempe mendoan. Orang-orang desa yang mendengar hanya geleng-geleng kepala. Mereka tahu, jika Saridin sudah dipanggil lagi, pasti ada perkara besar menunggu. Beberapa di antara mereka bahkan khawatir. Jangan-jangan kali ini para wali benar-benar akan menghukum Saridin. Malam itu, Saridin kembali duduk di serambi Masjid Agung. Kali ini suasana lebih berat daripada sebelumnya. Para wali duduk berderet, wajah mereka serius. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Sunan Kudus membuka dengan suara lantang. Saridin, engkau sudah berkali-kali membuat kegaduhan. Mulai hari ini, engkau harus menjalani ujian. Kami ingin tahu apakah ucapan dan kelakuanmu hanya permainan mulut, atau memang ada dasar yang kuat. Saridin menggaruk kepalanya, tersenyum. Ujian? Wah, aku ki dari kecil nek ujian mesti remedial kanjeng. Tapi ora opo-opo, tak coba. Wong hidup iki ya ujian terus. Sing penting nek gagal, ojo langsung disuruh keluar kelas. Beberapa santri nyaris tertawa, tapi cepat-cepat menutup mulut karena tatapan para wali begitu tajam. Sunan Giri menatap Saridin dalam-dalam. Kita akan beri engkau ujian, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk menimbang dirimu di hadapan umat. Siapkan dirimu, Saridin. Sebab setelah ini tidak ada jalan mundur. Saridin menyulut rokoknya lagi. Asap mengepul, melayang ke udara. Ora ana jalan mundur. Yo wis, wong aku ra pernah mikir maju mundur. Aku jalani wae. Nek iki memang ujian saka Gusti Allah. Yo insya Allah aku kuat. Nek iki mung ujian saka menungso, yo tak guyongke. Wong urip ki kudu santai ben ora mumet. Suasana mendadak hening, semua mata menatap Saridin. Malam itu, keputusan sudah jatuh. Jalan panjang penuh ujian bagi Mbah Saridin baru saja dimulai. Malam ujian akhirnya tiba. Serambi Masjid Agung Demak penuh sesak. Para wali duduk berderet dengan wajah serius, sementara santri-santri berjongkok di sudut, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Api lampu minyak bergoyang-goyang tertiup angin malam, menambah suasana dramatis. Semua orang tahu, malam itu bukan malam biasa. Mbah Saridin akan diuji secara langsung oleh para wali. Sunan Giri maju selangkah, suaranya berat dan tegas. Saridin, engkau sering membuat ucapan yang membingungkan. Sekarang buktikan, apakah engkau hanya pandai bergurau atau benar-benar punya pemahaman. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum seseorang yang berbuat dosa lalu bertobat, kemudian mengulanginya lagi, lalu bertobat lagi? Apakah tobatnya diterima? Hening sejenak. Semua menunggu jawaban. Saridin mengisap rokoknya pelan, lalu menghembuskan asap ke langit-langit serambi. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Yo, tobate tetep ditampa, kanjeng. Jawabnya tenang. Wong Gusti Allah kuwi welas asih. Nek wong sejatine pengin berubah, Gusti ora bakal nutup lawang.
Sing salah kuwi wong sing tobat mung nganggo cangkem, atine tetep kepengin bandel. Nek mung tobat formalitas, yo percuma. Tapi nek tobat terus gagal maneh, kuwi tandane atine isih perang karo hawa nafsu. Gusti Allah ngerti perjuangan kuwi. Beberapa wali terdiam, jawaban itu, meski dilontarkan dengan santai, punya makna dalam. Tapi Saridin belum selesai. Ia menepuk-nepuk lututnya, lalu menambahkan dengan nada guyon. Lawong aku dewe yokoyo ngono Kanjeng. Saben sore janji ra bakal ngopi akeh-akeh, tapi pas malam kepengin maneh. Apa tobatku ora ditampa? Yo jelas ditampa. Wong Gusti ngerti nek kopi ki ngancam iman tapi gawe ati tentrem. Suasana serambi mendadak pecah. Beberapa santri tak kuasa menahan tawa, meski cepat-cepat ditutupi dengan tangan. Para wali saling pandang. Ada yang mengerutkan dahi, ada pula yang tak bisa menahan senyum tipis. Sunan Kudus mengetukkan tongkatnya dengan keras. Saridin, jangan samakan kopi dengan dosa besar. Ini majelis ilmu, bukan tempat bercanda. Saridin menunduk sebentar, lalu tersenyum lagi. Inggih Kanjeng, nanging sing tak maksud dosa iku kadang mirip karo kebiasaan. Susah diilangke. Tapi nek wong tenanan pengin ninggalake, Gusti bakal ndelok kesungguhane. Wong tobat iku ora mung soal berhenti, tapi soal tekad kanggo balik marang Gusti. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Kata-katanya sederhana, tapi seperti palu yang menghantam hati. Bahkan sebagian santri menitikkan air mata, merasa disindir dalam diam. Sunan Kalijaga akhirnya angkat bicara. Saridin, jawabmu benar. Tapi cara bicaramu selalu mengandung guyonan. Mengapa engkau tidak bisa menjawab dengan khidmat seperti orang lain? Saridin menatap Kalijaga dengan mata yang jernih. Kanjeng, wong-wong saiki akeh sing wedi karo agama. Padahal agama kuwi kudune gawe ati tentrem. Nek aku ngomong nganggo guyon, maksudku supaya wong-wong iso lega, terus ngerti makna tanpa merasa ditekan. Wong Gusti Allah kuwi ora garing. Gusti kuwi maha welas lan maha guyub. Nek aku ngomong serius terus wong malah pada ngantuk. Para wali terdiam lagi. Sebagian tampak mulai mengerti, tapi ada pula yang tetap resah. Malam itu, ujian pertama selesai. Jawaban Saridin tak bisa dianggap main-main. Ada makna mendalam di balik gaya nyelenehnya. Tapi satu hal juga semakin jelas. Semakin diuji, semakin terlihat bahwa Saridin bukan orang biasa. Ia adalah teka-teki yang sulit ditebak, membuat kagum sekaligus menimbulkan kegelisahan. Keesokan harinya, kabar tentang ujian pertama Mbah Saridin menyebar lebih cepat dari angin. Dari pasar ke sawah, dari warung kopi ke langgar kecil, semua orang memperbincangkannya. Ucapan-ucapannya yang nyeleneh tapi dalam membuat masyarakat bingung. Apakah ia benar-benar seorang wali, atau hanya orang pandai bicara yang suka bikin geger? Di sebuah warung kopi, beberapa lelaki desa berdebat sengit. Seorang petani tua dengan wajah penuh kerut berkata lantang, "Aku percaya Saridin kuwi wong alim. Jawabannya soal tobat kuwi jero banget. Aku malah rumangsa disindir. Mergo aku kerep janji ning Gusti terus ora ison jaga." Namun, seorang pedagang muda menggeleng keras. Ora. Aku malah yakin Saridin kuwi nyasar. Masa hukum agama digandeng ke karo kopi? Nek terus-terusan ngono, wong awam bisa bingung, bisa salah paham. Perdebatan itu makin panas, hingga pemilik warung menengahi dengan tertawa. Wis, nek debat bab Saridin ora bakal rampung. Wong jenenge wae Syekh Jangkung. Tangane kaya bisa nggapai langit, pikirane ora iso ditebak. Di sisi lain, kabar itu sampai ke telinga kaum bangsawan. Beberapa pejabat kadipaten mencibir. Bagi mereka, Saridin hanyalah orang kampung yang berani-beraninya menantang para wali. Dia harus dihentikan, kata salah satu pejabat dengan nada sinis. Kalau dibiarkan, orang-orang kecil akan makin percaya padanya. Itu bisa merusak wibawa kita. Namun di kampung-kampung sekitar, cerita berbeda terdengar. Banyak rakyat kecil justru mengagumi Saridin. Mereka merasa ucapan-ucapannya mewakili isi hati mereka yang sering terlupakan.
Ketika Saridin bilang bahwa agama seharusnya membuat hati tentram, banyak orang menangis. Mereka merasa agama seringkali dipenuhi aturan kaku yang menakutkan, sementara Saridin menghadirkannya dengan tawa dan keluguan. Di tengah kegaduhan itu, Saridin sendiri tetap santai. Ia duduk di pinggir sawah, rokoknya mengepul, memandangi padi yang bergoyang ditiup angin. Seorang pemuda mendekat dengan ragu. "Mbah, kenapa jenengan ora marah nek wong-wong akeh sing nyebut jenengan sesat?" Saridin menoleh tersenyum. "Lo marah kanggo opo? Wong sing nesu kuwi atine durung warek. Aku yo mung ngomong sing tak ngerti. Nek ana sing ora setuju, yo wis iku hake. Wong urip kuwi kaya sawah. Ana sing subur, ana sing garing. Tapi kabeh tetep bakal dipanen wektu tiba." Pemuda itu terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata sederhana itu seperti menampar rasa gelisahnya. Sementara itu, di majelis para wali perdebatan juga terjadi. Sunan Kudus semakin yakin bahwa Saridin berbahaya. Lihatlah, masyarakat terpecah. Sebagian menganggap dia wali sejati, sebagian lain menuduhnya sesat. Ini tanda bahaya. Namun Sunan Kalijaga tetap menahan diri. Justru itu, Kanjeng. Perpecahan ini menunjukkan bahwa kata-kata Saridin punya daya. Kita tak bisa menilainya hanya dari riuh orang. Kita perlu melanjutkan ujian, agar kebenaran bisa terlihat jelas. Keputusan pun diambil. Saridin tidak akan dibiarkan berhenti pada ujian pertama. Ujian berikutnya, lebih berat, akan segera dilangsungkan. Malam itu, angin bertiup kencang di halaman masjid. Daun-daun kering berterbangan, seolah membawa kabar besar. Ujian berikutnya sudah menunggu, dan masyarakat yang sudah terbelah akan semakin dibuat geger. Geger soal Mbah Saridin tak kunjung reda. Dari ujung desa hingga pasar kota, namanya jadi bahan omongan. Ada yang menganggapnya wali sejati, ada yang mencibirnya sesat. Ada pula yang hanya menggeleng sambil berkata, "Iki wong kok ora iso ditebak, jenenge wae jangkung pikiran yang luwihi langit." Namun di tengah hiruk pikuk itu, Saridin tetap tenang. Saban sore ia duduk di tepi sawah, rokok kretek mengepul di bibirnya. Tangannya sesekali memegang sabut kelapa yang ia putar-putar seperti mainan. Bagi orang lain, mungkin dunia sedang panas membicarakan dirinya. Tapi bagi Saridin, dunia hanyalah hamparan hijau padi dan langit luas di atas kepala. Seorang tetangga mendekat, wajahnya cemas. "Mbah jenengan ora wedi. Wong-wong akeh sing nesu ana sing malah ngajak bojomu ojo cedak-cedak jenengan. Katane jenengan bakal kena hukuman para wali." Saridin hanya terkekeh. "Wedi kanggo opo? Wong mati urip kuwi kabeh urusane Gusti. Nek saiki aku dipanggil yo wis. Nek ora, yo tetep urip kaya biasa. Wong aku isih iso ngopi lan mangan tempe mendoan. Artine uripku isih berkah." Jawaban itu membuat tetangganya terdiam. Ada rasa kagum, ada pula rasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu ketika semua orang memperdebatkan hidup dan nasibnya? Di lain waktu, Saridin terlihat berjalan santai melewati pasar. Orang-orang yang melihatnya langsung berbisik. Ada yang menunjuk dengan rasa hormat, ada yang sinis menggeleng kepala. Namun Saridin hanya tersenyum. Ketika seorang pedagang menyindir, "Hati-hati mbah, jangan sampai ucapanmu menyesatkan umat." Saridin menjawab enteng, "Wong daganganmu wae ora kabeh laku, opo kabeh wong kudu manut tuku? Yo podo wae, omonganku sing paham yo manut, sing ora paham yo tinggal." Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa, sementara si pedagang hanya bisa diam. Ketenangan Saridin bahkan terasa ketika ia kembali dipanggil ke majelis para wali. Malam itu, ia masuk serambi masjid dengan langkah ringan. Seakan bukan dirinya yang sedang diadili oleh para tokoh besar. Para wali menatapnya dengan wajah kaku. Sunan Kudus berkata dengan nada berat, "Saridin, engkau masih terus membuat kegaduhan. Apa engkau tidak takut dengan akibat dari semua ini?" Saridin menghembuskan asap rokok, lalu menjawab singkat, "Aku mung wedi yen rokokku entek Kanjeng." Seisi serambi mendadak hening. Beberapa santri menunduk menahan tawa, sementara para wali menatap tajam.
Namun setelah itu, Saridin melanjutkan dengan nada serius. Sing tak maksud Kanjeng, aku ora wedi karo omongan wong. Aku mung wedi nek aku ninggal Gusti. Wong kabeh sing tak lakoni, yo mung pengin wong ngerti makna. Ojo mung manut kosong. Kata-kata itu seperti angin yang menyejukkan, tapi sekaligus menampar. Ada yang merasa tercerahkan, ada yang semakin geram. Malam itu, keputusan baru diambil. Ujian berikutnya bagi Saridin akan segera ditentukan. Bukan lagi sekadar pertanyaan, tapi ujian yang menuntut bukti nyata. Para wali ingin tahu, apakah ketenangan Saridin hanya omongan, atau benar-benar lahir dari keyakinan sejati. Saridin bangkit dari duduknya, menepuk sarungnya yang kusut, lalu berkata santai, "Yo wis, nek sampean pengen nguji aku maneh, ayo wae. Wong urip iki pancen kaya sekolah. Bedane, nek gagal yo ora kena dikeluarkan. Gusti Allah wae tetap maringi kesempatan." Dengan langkah ringan ia meninggalkan Serambi. Di luar, angin malam berhembus lembut, dan di balik ketenangannya, badai besar sudah menanti di depan. Malam itu, Serambi Masjid Agung Demak kembali dipenuhi cahaya lampu minyak. Para wali duduk berderet dengan wajah kaku. Kali ini mereka sudah sepakat. Ujian pertama belum cukup. Saridin harus diuji lagi dengan pertanyaan yang lebih dalam, agar jelas siapa dirinya sebenarnya. Sunan Giri membuka majelis dengan suara lantang. Saridin, ujian pertama mungkin bisa kau jawab dengan kelakar. Tapi sekarang kita ingin tahu seberapa dalam pemahamanmu tentang syariat. Pertanyaanku jelas, bagaimana hukum seseorang yang meninggalkan syalat, namun tetap rajin bersedekah dan menolong sesama? Apakah amalnya diterima? Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Saridin. Ia duduk di tikar pandan, sarung lusuhnya agak miring. Rokok kretek masih mengepul di bibir. Sejenak ia hanya menatap para wali dengan tatapan santai, lalu tersenyum kecil. "Wah, pertanyaannya abot Kanjeng," katanya sambil menggaruk kepala. "Tapi menurutku, wong sing ora salat nanging rajin sedekah kuwi yo tetep ana nilaine. Tapi, nek ninggal salat terus berarti uripe bolong. Wong salat kuwi titian langsung marang Gusti. Yen tali utama wae diputus, piye wong iso nyambung?" Para santri saling pandang. Jawaban itu terdengar aneh, tapi ada makna di dalamnya. Saridin melanjutkan kali ini dengan nada lebih tajam. "Amal iku kaya omah. Sedekah nolong wong kui pondasi lan dindinge, tapi salat kui atape. Nek omah ora duwe atap yo tetep omah, tapi gampang kemasukan hujan lan angin. Wong kui yo isih ison dompleng pahala saka sedekahe, tapi uripe bakal ora tentrem mergo hubungane karo Gusti bolong." Beberapa wali mengangguk pelan. Namun Saridin belum selesai. Ia tiba-tiba terkekeh, lalu menambahkan dengan gaya guyon. "Lah, aku ki kerep ninggal salat jamaah mergo ketiduran sawise ngopi. Tapi aku tetep percaya Gusti ora mung delok aku saka ngantuke, nanging saka atiku sing ora pengin ninggal Gusti. Wong Gusti luwih ngerti alasan sing sejatine. Nek kabeh wong ngerti makna iki, mesti salat dadi luwih ikhlas, ora mung rutinitas." Suasana kembali riuh. Para santri menahan tawa tapi juga merenung. Kata-kata Saridin terdengar ringan, namun terasa menusuk. Sunan Kudus mengetukkan tongkatnya ke lantai. "Saridin, jangan samakan kelalaianmu dengan hukum syariat. Ucapanmu ini bisa menjerumuskan orang untuk meremehkan salat." Namun Saridin menoleh, matanya tajam. "Aku ora meremehkan Kanjeng. Aku mung ngelingke nek salat iku kudu dadi sambungan sejati karo Gusti. Dudu mung gerakan fisik. Wong sing salat tanpa ati sing hadir, kuwi padha wae kaya wong ngisi bak mandi nganggo keranjang. Kebak air sebentar, banjur kosong maneh." Hening sejenak. Perumpamaan itu langsung menusuk, bahkan beberapa wali terdiam. Sunan Kalijaga memandang Saridin dengan sorot mata penuh pertimbangan. Ia tahu, ucapan itu ada benarnya, meski cara penyampaiannya bisa memicu kemarahan. Akhirnya Sunan Kalijaga bersuara, "Saridin, ucapanmu nyeleneh tapi mengandung makna yang tak bisa diabaikan. Namun ketahuilah,
semakin dalam engkau bicara, semakin besar pula tanggung jawabmu. Bersiaplah, karena ujian berikutnya bukan hanya kata-kata, tapi bukti nyata. Saridin tertawa pelan menepuk-nepuk lututnya. Yo wis Kanjeng, wong aku wis biasa urip karo ujian. Nek saiki kudu bukti nyata, ayo wae. Wong urip iki kabeh ujian, bedane mung siji. Sing nulis soal Gusti, sing nerangake jawaban yo kudu ati sing jujur. Para wali saling pandang, suasana makin berat. Semua orang tahu ujian berikutnya akan lebih berbahaya, lebih kontroversial, dan mungkin menentukan nasib Saridin di mata umat. Pagi itu halaman Masjid Agung Demak sudah ramai oleh para santri dan masyarakat. Mereka mendengar kabar bahwa Mbah Saridin akan kembali diuji oleh para wali. Rasa penasaran bercampur dengan bisikan kontroversi membuat suasana semakin tegang. Banyak yang datang hanya untuk melihat apakah benar Saridin akan mampu menantang para wali besar dengan kata-kata nyelenehnya. Di serambi masjid, para wali sudah duduk melingkar. Sunan Kudus kali ini terlihat lebih serius, bahkan urat di pelipisnya menegang. Ia tahu, ucapan Saridin kemarin sudah membuat banyak santri bingung. Maka hari ini, debat akan diputuskan. Apakah Saridin layak disebut murid atau hanya pengacau? Saudaraku para wali, buka Sunan Kudus. Hari ini kita akan meminta Saridin menjawab soal yang tidak bisa ditafsir seenaknya. Kita ingin melihat apakah dia hanya bermain kata-kata atau benar-benar memahami syariat. Saridin melangkah masuk, santai seperti biasa. Sarungnya kusut, rokok kretek terselip di jarinya. Ia tersenyum sambil menyapa. Assalamualaikum kanjeng-kanjeng wali. Wah, rame tenan. Iki debat opo pasar malam? Beberapa santri menahan tawa, tapi Sunan Kudus menatap tajam. Saridin, jangan main-main. Hari ini kami ingin mendengar jawabanmu yang tegas. Katakan padaku, jika ada orang yang berbuat dosa besar, apakah taubatnya pasti diterima oleh Allah? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Santri-santri menahan napas. Saridin tidak langsung menjawab, ia malah duduk selonjoran sambil meniup asap rokok ke udara. Pertanyaan apik, Kanjeng. Tapi nek aku jawab, pasti diterima. Wong-wong bisa meremehkan dosa. Nek aku jawab ora pasti, wong-wong bisa putus asa. Lah piye jal? Sunan Kudus mengetukkan tongkatnya, wajahnya kian memerah. Saridin, jangan membolak-balikkan hukum. Katakan jawabanmu. Saridin lalu tertawa kecil. Yo ngene, Gusti Allah kuwi maha welas asih. Sing penting taubate bener, ora mung ucapan dicangkem. Tapi taubat sing mung nganggo cangkem, kuwi pada wae kaya wong nyuci baju nganggo lumpur. Ora resik malah tambah reget. Jadi taubat diterima yen atine resik ora mung mergo wedi dihukum. Bisik-bisik langsung terdengar dari para santri. Jawaban itu sederhana tapi mengena. Namun Sunan Kudus tetap tidak puas. Tapi kenapa engkau selalu memakai perumpamaan yang membingungkan? Bukankah lebih baik engkau menjawab sesuai kitab? Saridin menoleh dengan wajah polos. Kanjeng, aku wong desa. Nek aku jawab nganggo bahasa kitab, sing paham mung para ulama. Tapi nek aku jawab nganggo perumpamaan, wong kampung sing awam yo iso mudeng. Bukankah dakwah kudu iso nyentuh kabeh lapisan? Kata-kata itu membuat suasana berguncang. Sunan Kalijaga menunduk menahan senyum, sementara Sunan Bonang terlihat termenung. Ada kebenaran dalam ucapan Saridin. Dakwah memang bukan hanya untuk kalangan berilmu, tapi juga untuk rakyat kecil. Namun Sunan Kudus tak mau kalah. Saridin, kalau begitu jawab lagi. Apa pendapatmu tentang orang yang lebih sibuk mencari dunia daripada akhirat? Saridin menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menjawab tenang. Wong sing sibuk donya kuwi kaya wong nyekel ember bocor. Sepiro wae diisi banyu, tetep wae metu. Akhire kosong. Tapi nek embre ditambal disek banyu iso awet. Artin, yen urip mung golek donya tanpa iman, kabeh bakal sia-sia. Nanging nek donya digarap bareng karo iman, insya Allah berkah. Santri-santri langsung bersorak lirih, kagum dengan perumpamaan itu. Bahkan beberapa wali terlihat mengangguk pelan.
Hanya Sunan Kudus yang semakin gusar. Baginya, Saridin terlalu berani. Sunan Kalijaga akhirnya angkat bicara. "Cukup, saudaraku. Saridin memang nyeleneh, tapi ucapannya menyimpan hikmah. Kita boleh tidak sepakat, tapi tak bisa menolak bahwa kata-katanya menyentuh hati rakyat." Saridin menepuk lututnya, berdiri perlahan sambil terkekeh. "Nah, aku mung wong biasa, nek salah yo dimaafke, nek bener yo syukur. Sing penting ojo gampang mutuske wong sesat utawa ora. Mergo sing ngerti sejati mung Gusti." Kalimat itu menutup majelis hari itu dengan atmosfer panas bercampur hening. Semua sadar, konflik antara Saridin dan para wali baru saja memasuki babak paling berbahaya. Hari itu kabar tentang perdebatan Mbah Saridin dengan para wali menyebar begitu cepat. Dari masjid ke pasar, dari warung kopi sampai ke pelosok desa. Ucapan-ucapan Saridin yang nyeleneh, tapi penuh sindiran, jadi bahan obrolan hangat. Ada yang menilai ia wali sejati karena berani berkata jujur, namun tak sedikit pula yang menuduhnya sesat. Di sebuah warung sederhana di Pati, beberapa orang duduk melingkar sambil menyeruput kopi panas. "Aku percaya Saridin kuwi wong suci. Omongane meski aneh, tapi sering ono benere," kata seorang bapak tua sambil menepuk meja. Seorang pemuda yang duduk di depannya menggeleng keras. "Ora apa, nek diteruske wong-wong bisa bingung. Syariat bisa rusak nek kabeh ditafsir seenak dewe. Iki bahaya." Sementara itu, di kediaman Sunan Kudus, beberapa wali kembali berkumpul. Wajah mereka serius, bahkan lebih tegang daripada sebelumnya. Sunan Kudus membuka pembicaraan dengan nada berat. "Saudara-saudara, aku khawatir Saridin ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga umat. Kata-katanya bisa menyesatkan banyak orang awam." Sunan Kalijaga menghela napas panjang, menatap sahabatnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Memang benar ucapannya sering nyeleneh, tapi apakah kita bisa langsung menyebutnya sesat? Kadang orang gila pun bisa jadi cermin bagi orang waras. Mungkin maksudnya bukan menentang syariat, melainkan menyingkapkan lapisan lain yang kita belum pahami. Namun Sunan Kudus tak bergeming. "Kalau begitu, mari kita uji sekali lagi. Jika ia terus berkeras dengan cara-caranya, maka aku tidak ragu untuk mengumumkan bahwa Saridin adalah pengacau agama." Di tengah ketegangan itu, Saridin sendiri tampak santai. Ia duduk di tepi sawah, merokok sambil menatap hamparan padi yang mulai menguning. Seorang sahabatnya mendekat dan berkata, "Din, koe ngerti ora? Wong-wong saiki akeh sing ngomong yen koe sesat." Saridin hanya tertawa kecil. "Sesat, wali, suci, gila, kabeh mung sebutan. Sing penting ati iki ojo nganti ado saka Gusti. Nek wong ngerti syukur. Nek ora ngerti ya wis, aku iki mung ngopi, rokokan lan guyon." Namun jauh di lubuk hatinya, Saridin tahu bahwa badai semakin dekat. Ucapannya yang lugas dan sering di luar nalar manusia biasa, memang tidak semua orang sanggup menerima. Ia teringat pada pesan Sunan Kalijaga dulu. "Kebenaran seringkali membuatmu sendirian, Din. Tapi jangan takut, sebab yang penting bukan siapa yang setuju, melainkan siapa yang menilai dari hati yang jernih." Hari itu desas-desus makin keras. Di pasar, orang-orang berbisik, "Saridin kuwi nyeleneh tenan. Mosok babi iso halal, kuwi jelas-jelas nentang hukum." Sementara yang lain justru membela. "Tapi syaratnya mustahil toh, artine dheweke mung arep ngelingke wong supaya mikir luwih jero." Konflik pun pecah di tengah masyarakat. Ada yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk berguru pada Saridin, yakin bahwa ia memiliki ilmu hakikat yang dalam. Ada pula yang menolak mentah-mentah, menuduhnya hanya mencari perhatian dengan ulah aneh. Di malam hari, ketika desa sudah sunyi, Saridin duduk sendirian di bawah cahaya bulan. Asap rokoknya melayang ke udara, seperti mengantar doa yang tak bersuara. Bibirnya berbisik lirih, "Ya Allah, nek pancen kabeh iki ujian, kuat ke aku. Nek pancen aku salah, bukakno dalan benere. Nanging nek sing tak lakoni iki kanggo ngelingke umat, jaga aku saka kedengkian manungsa." Angin malam berhembus membawa rasa dingin yang menusuk. Namun hati Saridin tetap tenang. Ia tahu,
tuduhan sesat bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah perjalanan barunya akan dimulai, sebuah perjalanan yang akan menentukan apakah ia benar-benar seorang wali nyeleneh atau sekadar manusia yang berani melawan arus zaman. Hari itu, halaman pesantren Sunan Kudus dipenuhi orang. Dari berbagai penjuru, masyarakat berdatangan ingin menyaksikan apa yang disebut sebagai ujian terakhir bagi Mbah Saridin. Para wali duduk berderet di serambi masjid, wajah mereka serius. Sorot mata tajam seolah ingin menembus jiwa Saridin yang berdiri di hadapan mereka dengan sarung lusuh dan senyum santai. Saudaraku sekalian, suara Sunan Kudus menggema. Hari ini kita akan melihat apakah Saridin benar-benar seorang wali atau hanya pengacau yang menyesatkan umat. Ujian ini harus jelas agar masyarakat tidak terus terombang-ambing. Mbah Saridin hanya mengangguk lalu menyulut rokok cengkehnya. Monggo Kiai, tak jalani saja. Wong hidup itu memang penuh ujian, yo kan? Ucapannya membuat sebagian jamaah menahan senyum. Sebagian lain justru berdesis marah. Sunan Kalijaga maju selangkah, mencoba menengahi dengan suara yang lebih lembut. Din, tunjukkan apa yang kamu yakini. Tapi ingat, jangan sampai kau mempermainkan agama. Saridin mengangguk lagi, matanya berkilat nakal. Tantangan pertama pun diumumkan. Jika kamu benar wali, buktikan dengan karomah. Buatlah jembatan menyeberangi sungai besar di belakang pesantren hanya dengan sesuatu yang sederhana, kata Sunan Kudus. Orang-orang bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian menggeleng tidak percaya. Bagaimana mungkin sungai selebar itu diseberangi dengan benda sederhana? Saridin tersenyum lalu melangkah ke tepi sungai. Dari kantong sarungnya ia mengeluarkan sebatang lidi kecil. Iki wae cukup, katanya ringan. Kerumunan langsung gaduh. Gila, mana mungkin, teriak seorang pemuda. Namun Saridin tanpa ragu menancapkan lidi itu ke tanah, lalu melangkah di atasnya. Ajaib, setiap kali ia menginjak, lidi itu seakan memanjang, membentuk jembatan tipis melintang sungai. Saridin berjalan santai di atasnya, bahkan sempat menoleh dan melambaikan tangan. Sing penting seimbang, ojo kesusu. Hidup kiyo ngene, katanya sambil terkekeh. Masyarakat ternganga, sebagian memekik, sebagian beristighfar. Para wali terdiam, bahkan Sunan Kudus tampak mengernyit dalam. Namun jembatan itu nyata, bukan ilusi. Saridin menyeberang sampai ke seberang, lalu kembali dengan tenang. Begitu kakinya menapak tanah, lidi itu kembali ke bentuk semula, hanya sebatang kecil. Sorak-sorai membahana. Allahu Akbar, teriak beberapa orang. Tapi di sisi lain ada juga yang berteriak, ini sihir, ini bukan karomah. Suasana makin panas. Sunan Kudus berdiri, wajahnya memerah. Saridin, apa maksudmu? Kau ingin menunjukkan kesombonganmu di hadapan umat. Suaranya meninggi, membuat jamaah terdiam. Saridin menghela napas, lalu menjawab dengan tenang. Kiai, aku cuma pengen ngelingke. Wong nyebrang sungai wae perlu keseimbangan. Nek ati ora seimbang, meski jembatan baja, wong iso tiba. Iki mung perumpamaan, dudu kesombongan. Sunan Kalijaga yang sedari tadi mengamati tersenyum tipis. Kadang, kebenaran dibungkus dengan hal yang terlihat nyeleneh. Mungkin inilah caramu, Din. Masyarakat mulai ribut lagi. Ada yang bersujud menganggap Saridin wali sejati, ada pula yang berkeras menolaknya. Suasana makin terbelah, namun Saridin tetap santai mengibas-ngibaskan abu rokoknya. Aku ora peduli dibilang wali utawa sesat. Sing penting pesanku jelas, ojo mung manut tapi kudu mikir. Malam itu, isu jembatan lidi menyebar ke seluruh pelosok. Dari mulut ke mulut, kisah Saridin semakin melegenda. Sebagian percaya itu karomah luar biasa, sebagian yakin hanya trik. Tapi satu hal pasti, Mbah Saridin berhasil mengguncang tatanan, memaksa orang untuk melihat agama, tidak hanya dari syariat, tapi juga dari hakikat yang lebih dalam. Dan sejak malam itu, perdebatan tentangnya bukan lagi sekadar di kalangan wali,
tapi juga jadi bahan pembicaraan umat dari kota hingga desa. Nama Syekh Jangkung makin harum sekaligus penuh kontroversi, seakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kabar tentang jembatan lidi yang dibuat Mbah Saridin telah menyebar jauh melampaui batas desa. Dari pasar ke alun-alun, dari surau ke warung kopi, semua orang membicarakan peristiwa itu. Ada yang menyebutnya karomah luar biasa, bukti bahwa Saridin benar seorang wali. Namun tak sedikit pula yang menganggapnya sihir menyesatkan, permainan licik yang membahayakan iman. Di sebuah pasar ramai seorang pedagang kain berteriak, "Aku saksi mata, deweke bener-bener melaku nganggo lidi. Ora mungkin menungsa biasa iso nindakake kuwi." Namun seorang ulama muda yang kebetulan lewat menukas keras, "Kowe gampang tertipu, sing kaya ngono ora ana dalam syariat. Nek kuwi dibilang karomah, berarti kabeh tukang sulap bisa dadi wali." Perdebatan pun meledak memecah kerumunan pasar. Sementara itu, di sebuah surau kecil, jamaah salat maghrib terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang bersujud syukur setelah mendengar kisah Saridin, meyakini ia pembawa ajaran hakikat. Namun kelompok lain resah, merasa apa yang dilakukan Saridin mengaburkan hukum syariat. Iki berbahaya, wong awam bisa salah paham. "Agama kok digawe guyonan," keluh seorang santri tua dengan wajah cemas. Desa-desa di sekitar Pati pun mulai bergolak. Sebagian warga dari Kudus bahkan terang-terangan melarang diri mereka sendiri untuk mendatangi Saridin. Larangan itu muncul karena cerita lama tentang Sunan Kudus, yang sudah sejak dahulu tidak merestui ajaran Saridin. Mereka percaya siapapun warga Kudus yang berani berziarah ke tempatnya akan celaka. Kisah-kisah mistis tentang orang pingsan atau terkena musibah setelah mendatangi makam Saridin pun beredar, makin memperuncing jarak antara pengikut dan penentangnya. Di tengah keramaian, Mbah Saridin justru tetap hidup sederhana. Ia masih duduk di warung kopi, merokok santai, kadang bercanda dengan para petani. Namun diam-diam ia tahu masyarakat sedang terbelah. Beberapa orang mendatanginya dengan penuh hormat, meminta doa atau sekadar petuah. Tapi tak jarang ada juga yang datang hanya untuk mengejek, menuduhnya sesat di muka umum. Suatu sore, seorang pemuda berani berdiri di depan Saridin. "Hei Saridin, nek pancen kowe wali, kenapa ajaranmu ora padha karo para wali liyane? Kenapa kabeh omonganmu kok nyeleneh?" Suasana warung mendadak tegang. Semua mata tertuju pada Saridin. Namun ia hanya tersenyum tipis menepuk pundak si pemuda lalu berkata pelan, "Le, aku iki mung nyoba ngelingke. Kadang kebenaran ora selalu nganggo jubah putih. Kadang kudu nganggo sarung lusuh lan guyonan. Ben wong gampang nerimo." Jawaban itu membuat sebagian orang terdiam, sebagian lain makin geram. Bagi yang bisa menangkap makna, kata-kata Saridin menembus hati. Tapi bagi yang hatinya sudah penuh kebencian, ucapan itu terdengar seperti ejekan. Ketegangan semakin memuncak ketika beberapa kiai lokal mulai mengeluarkan fatwa kecil, melarang umatnya mengikuti ajaran Saridin. Di sisi lain, para petani dan rakyat kecil semakin dekat dengannya, merasa Saridin benar-benar memahami hidup mereka. Dari sinilah perpecahan mulai terlihat jelas. Golongan elit agama berdiri di satu sisi, sementara rakyat kecil yang haus kesederhanaan berdiri di sisi lain. Malam itu, Saridin merenung di bawah cahaya bulan. Suara jangkrik menemani kesepiannya. "Gusti, yen pancen iki jalanku, paringi aku sabar. Ojo nganti atiku keseret amarah," bisiknya lirih. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena perpecahan yang lahir dari kontroversi bukan hanya sekadar soal keyakinan, tapi juga soal siapa yang dianggap benar di mata sejarah. Kabar tentang perpecahan masyarakat akibat ajaran Mbah Saridin akhirnya sampai ke telinga para ulama besar di Pati dan Kudus. Mereka gelisah sebab isu itu makin meluas dan membingungkan umat. Beberapa kiai sepuh menganggap Saridin harus ditegur keras, bahkan bila perlu disingkirkan agar tidak merusak tatanan. Maka diputuskanlah untuk mengadakan pertemuan terbuka.
di mana Saridin akan dipanggil dan dihadapkan dengan para ulama. Hari itu, balai desa dipenuhi orang. Warga datang berbondong-bondong, ingin menyaksikan bagaimana Saridin berhadapan langsung dengan para kiai. Di depan para ulama duduk berderet, dengan wajah serius dan sorot mata yang penuh wibawa. Suasana hening, hanya suara angin yang berhembus pelan dari sela-sela bambu. Mbah Saridin akhirnya datang, mengenakan sarung lusuh dan peci miring. Ia berjalan santai, bahkan sempat berhenti untuk menyalakan rokok cengkeh di depan pintu balai desa. Orang-orang menahan napas, heran dengan sikapnya yang tak pernah berubah, meski menghadapi situasi genting. Seorang ulama muda membuka suara. "Saridin, engkau sudah membuat masyarakat terpecah. Ada yang menganggapmu wali, ada pula yang menuduhmu sesat. Katakan sekarang, apa tujuanmu sebenarnya?" Saridin menghembuskan asap rokok ke atas, lalu tersenyum tipis. "Tujuanku? Ora liya mung ngajari wong mikir. Nek kabeh manut tanpa ngerti, urip bakal gampang digoyang angin." Ucapannya membuat sebagian warga mengangguk, namun para ulama semakin tegang. Sunan Kudus yang turut hadir akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan penuh tekanan. "Saridin, kau sering menggunakan kata-kata nyeleneh, bahkan berani membuat fatwa aneh tentang babi halal. Itu bisa merusak akidah umat. Kau sadar apa yang kau lakukan?" Mbah Saridin menatap lurus, lalu menjawab dengan nada santai namun menusuk. "Kiai, aku ora nate arep merusak syariat. Aku mung arep nuduhake, nek syariat iku kudu dipahami, ora mung dihafalkan. Nek syarate mustahil, artine haram tetep haram. Tapi wong kudu ngerti, ojo mung manut tanpa mikir." Kerumunan gaduh. Ada yang bersorak mendukung, ada pula yang mencemooh. Seorang kiai lain menuding tajam. "Kalau begitu kenapa kau selalu bicara dengan cara yang memancing kontroversi? Mengapa tidak bicara dengan jelas seperti para wali lain?" Saridin tertawa kecil. "Amargi wong iku kadang luwih gampang eling nek diwenehi guyon. Yen kabeh nganggo cara serius, wong malah ngantuk lan ora mudeng." Jawaban itu membuat sebagian warga tertawa, tapi para ulama semakin gusar. Ketegangan memuncak ketika seorang ulama tua berkata lantang, "Kalau begitu Saridin, hari ini kami nyatakan engkau sesat bila terus menolak untuk mengikuti syariat sebagaimana mestinya." Suasana balai desa mendadak riuh. Warga berteriak, ada yang membela, ada yang menentang. Namun Mbah Saridin tetap tenang. Ia berdiri, menepuk-nepuk sarungnya, lalu menatap semua orang. "Sesat utawa wali, iku mung sebutan manungsa. Sing ngerti tenan mung Gusti Allah. Nek kowe kabeh percaya aku sesat, ora masalah. Nek kowe percaya aku wali, yo ora masalah. Sing penting ati iki tetep nyambung karo Gusti." Kata-katanya bergema, menusuk hati banyak orang. Beberapa ulama terdiam, tak mampu membantah logika sederhana namun dalam itu. Sementara sebagian lain tetap keras, merasa Saridin adalah ancaman bagi tatanan. Pertemuan berakhir tanpa keputusan bulat. Tapi yang jelas, benturan antara Saridin dan para ulama kini sudah sampai pada titik yang tak bisa dihindari. Malam itu, desa bergemuruh dengan perbincangan. Ada yang semakin kagum, ada pula yang semakin benci. Nama Mbah Saridin kian besar, ibarat api yang tak bisa dipadamkan. Namun dalam hati kecilnya, Saridin tahu jalan ini akan semakin berat dan ujian berikutnya bisa jadi lebih berbahaya dari sekadar tuduhan. Setelah pertemuan di balai desa, kabar tentang Mbah Saridin semakin membara. Para ulama yang kecewa merasa perlu mengambil langkah terakhir. Mereka bersepakat, bila Saridin memang benar wali, ia pasti mampu melewati ujian pamungkas. Namun jika gagal, maka jelas ia hanyalah manusia biasa yang menyesatkan. Hari ujian itu pun ditentukan. Lapangan luas di pinggir desa dipenuhi ribuan orang. Dari anak-anak, petani, pedagang, hingga bangsawan, semua ingin menyaksikan bagaimana nasib Saridin ditentukan. Udara panas siang hari tidak menyurutkan semangat mereka. Sorak-sorai bercampur bisikan doa.
Ada yang berharap Saridin terbukti wali sejati. Ada pula yang ingin melihat kejatuhannya. Para ulama berdiri di depan panggung bambu. Sunan Kudus dengan wajah tegas memimpin acara. Suaranya menggema. Hari ini kita uji Saridin dengan tantangan yang tidak bisa dimanipulasi. Jika ia benar wali, maka pertolongan Allah akan menemaninya. Jika tidak, kebenaran akan terungkap. Mbah Saridin naik ke panggung dengan langkah santai. Sarungnya lusuh, pecinya miring, dan rokok cengkeh tak lepas dari bibirnya. Ia sempat menyapa penonton. "Lo akeh banget wong teka. Iki aku di sidang utawa diundang pertunjukan." Beberapa orang tertawa, namun para ulama hanya menatapnya dengan dingin. Ujian pun diumumkan. "Saridin, engkau harus masuk ke dalam kobaran api besar. Jika engkau benar wali, api tidak akan membakar tubuhmu. Namun jika engkau hanya manusia biasa yang sesat, maka engkau akan musnah di hadapan umat." Kerumunan bergemuruh. Ada yang menutup mata ngeri, ada pula yang bersorak mendukung. Api besar pun dinyalakan di tengah lapangan. Nyala merah membubung tinggi, panasnya terasa hingga ke tempat duduk para penonton. Saridin hanya menghela napas panjang. "Api yo api, wong kabeh bakal mati dimakan api neraka nek ora eling. Tapi nek iki cara Gusti kanggo mbuktekke yo monggo." Ia meletakkan rokoknya di tanah, menepuk-nepuk sarung, lalu melangkah masuk ke dalam api. Jerit histeris terdengar. Orang-orang menahan napas. Namun ajaib, api yang menyala-nyala itu tak melukai tubuhnya. Rambutnya tak gosong, sarungnya tak terbakar. Bahkan ia sempat duduk di tengah kobaran api sambil tersenyum. "Panas tenan, tapi yo isi iso ditahan. Sing penting ati kudu adem," ucapnya santai. Kerumunan langsung geger. Ada yang bersujud menangis yakin Saridin wali sejati. Ada pula yang menuduh ini sihir. Para ulama terdiam, wajah mereka pucat. Bahkan Sunan Kudus yang tegas pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah beberapa lama Saridin keluar dari api dengan tenang. Keringat menetes di dahinya, tapi tubuhnya utuh tanpa luka. Dia mengambil rokoknya lagi, menyalakannya dengan bara api yang masih menyala di tanah. "Alhamdulillah isi iso ngudud," katanya sambil tertawa kecil. Suasana berubah hening, semua mata tertuju padanya. Ujian pamungkas itu telah membalikkan keadaan. Mereka yang semula ragu kini goyah, dan mereka yang membenci terdiam tanpa kata. Saridin berdiri tegak menatap para ulama dan masyarakat. "Aku ora pengin menang utawa kalah. Aku mung pengin wong ngerti, nek iman iku kudu dibarengi ati sing ikhlas. Api iki mung cobaan, sing luwih panas iku nafsulan kesombongan manungsa." Kata-katanya bergema di seluruh lapangan, menancap di hati setiap orang yang mendengarnya. Namun Saridin tahu, meski ujian api ini berhasil dilalui, perjalanan batinnya belum selesai. Masih ada satu babak terakhir. Apakah masyarakat akan menerima atau tetap menolak jalan yang ia tempuh? Hari itu, setelah ujian api yang mengguncang seluruh desa, nama Mbah Saridin semakin jadi buah bibir. Lapangan yang tadinya dipenuhi teriakan kini berubah hening. Hanya tersisa pandangan penuh tanda tanya dari masyarakat. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana tubuhnya tak terbakar meski duduk di tengah kobaran api. Sebagian langsung sujud menganggapnya wali sejati. Namun sebagian lain masih meragukan, menyebutnya tukang sihir atau orang gila. Mbah Saridin sendiri tetap tenang. Ia turun dari panggung bambu, sarung lusuhnya berkibar ditiup angin sore. Dengan langkah santai, ia menghampiri kerumunan. Kabeh iki mung ujian dudu tontonan. Wong sing gampang kagum, gampang uga kesasar. Hati-hati aja mung percaya karo matamu, tapi guna kake atimu. Katanya pelan namun tegas. Suaranya bergema, membuat banyak orang terdiam. Di hadapan para ulama, Saridin menundukkan kepala. "Aku ngerti akeh sing ora setuju karo caraku. Aku ora pengin ngalahke sopo wae. Aku mung pengin wong eling nek agama iku ora mung aturan sing dihafal, nanging rasa sing kudu ditandur nang ati."
Syariat penting, nanging nek tanpa ikhlas lan rendah hati, mung bakal dadi kulit kosong. Sunan Kudus yang sejak awal menentangnya menatap lama, wajahnya tegang. Namun Sunan Kalijaga maju selangkah, menepuk bahu Saridin. Din, cara-caramu memang sulit dipahami, tapi aku bisa merasakan satu hal, keikhlasanmu. Kau mengajarkan dengan nyeleneh, tapi sebenarnya ingin menuntun orang untuk berpikir lebih dalam. Kerumunan pun kembali gaduh. Ada yang menitikkan air mata, ada yang saling berbisik. Sebagian ulama memilih bungkam, sadar bahwa meski tak setuju dengan cara Saridin, mereka tak bisa mengingkari apa yang baru saja terjadi. Api tidak melukai tubuhnya, sesuatu yang tak mungkin dilakukan manusia biasa tanpa izin Tuhan. Mbah Saridin lalu menoleh ke arah masyarakat. Wong-wong kabeh, ojo gampang silau karo karomah utawa keanehan. Sing paling penting iku ati sing jembar lan ikhlas. Urip iki mung sebentar. Ojo nganti rebutan sopo sing paling benar, nganti lali marang Gusti sing maha benar. Seorang petani tua bersuara lirih. Mbah, berarti jenengan wali tenan toh. Saridin hanya tersenyum tipis, menggeleng pelan. Aku iki mung wong biasa sing doyan ngopi lan guyon. Nek Gusti milih nganggo aku kanggo ngelingke, yo syukur. Nek ora, yo aku tetep Saridin sing isi nganggo sandal jepit iki. Jawaban sederhana itu membuat banyak orang tertawa lega, meski air mata masih menetes di wajah mereka. Menjelang malam, langit berubah jingga. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, seakan menutup babak besar dalam hidup Mbah Saridin. Ia duduk di tepi sawah, menatap padi yang bergoyang diterpa angin. Rokoknya mengepul pelan, sementara suara jangkrik mulai terdengar. Dalam kesunyian itu ia berbisik lirih. Ya Allah, mugi kabeh sing dak tindakake iso dadi pepeling, dudu pepalang, sing iso nuntun wong marani panjenengan, dudu malah ngedohke. Kisah Mbah Saridin meninggalkan jejak yang dalam. Bagi sebagian orang, ia tetap kontroversial. Sosok yang berani menantang para wali dengan cara-cara aneh. Tapi bagi yang mampu melihat lebih jauh, ia adalah cermin bahwa kebenaran kadang hadir dalam bentuk yang tak biasa, bahkan lewat tawa dan keanehan. Dari perdebatan hingga ujian api, dari tuduhan sesat hingga penghormatan, satu hal tetap jelas. Pesan moral yang ditinggalkan Mbah Saridin adalah tentang keikhlasan, rendah hati, dan berpikir kritis. Ia mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal kata-kata, melainkan bagaimana hati mampu menerima dan ikhlas menjalani hidup. Dan sampai hari ini, nama Syekh Jangkung, Mbah Saridin, tetap hidup dalam cerita rakyat. Sebagian menyebutnya wali, sebagian menganggapnya sesat. Namun siapapun yang mendengar kisahnya tak bisa menolak satu hal, bahwa dari sikap nyelenehnya ada hikmah besar tentang arti hidup yang sejati.